Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial menggunakan aplikasi Google Form secara lengkap. Aplikasi Google Form itu adalah aplikasi untuk membuat kuesioner, bisa membuat soal juga bisa. Langsung saja kita buka Google Form-nya. Nah, untuk membuat Google Form itu pertama harus membuka Google Drive ya, Google Drive kalian. Kemudian diklik tombol new ini. Nah, Google Form itu lokasinya ada di more ini. Nah, di sini Google Form. Ada pilihan ya, blank form atau dari template. Pakai blank form aja atau langsung diklik di Google Form ini. Langsung masuk ke aplikasi Google Form-nya. Nah, seperti ini tampilan dari Google Form itu. Ini adalah judul filenya, file Google Form-nya itu. Coba ya. Nah, ini adalah judul Google Form-nya. Misalnya mau membuat kuesioner tentang apa gitu, itu ditulis di sini. Misalnya kuesioner untuk mahasiswa atau untuk perkembangan peserta didik, misalnya gitu. Ini deskripsinya, kuesioner ini berisi apa. Kalau misalnya mau diberi, silahkan diberi. Kalau tidak masalah. Nah, kalau sudah diisi ini judulnya, ini juga boleh disamakan dengan ini ya. Ini nama filenya nanti, ini nama judul kuesionernya. Oke, jadi sebelumnya Google Form ini adalah produk Google yang digunakan untuk bisa membuat kuesioner secara online, juga bisa untuk membuat tes, juga bisa untuk pengiriman file. Nah, yang biasanya saya pakai untuk mengirim file itu menggunakan Google Form ini. Oke, langsung kita buat pertanyaan kuesionernya di bagian kuesioner ini. Untuk menambahkan pertanyaan, jadi ketika membuat baru pasti ada satu pertanyaan yang sudah dibuatkan. Ini pertanyaannya, misalnya pertanyaan pertama itu pastikan nama ya, nama lengkap. Nah, pertanyaan yang pertama ini kan bentuknya adalah short answer, bukan paragraf ya, bukan multiple choice dan bukan yang lainnya. Ini sudah short answer. Kemudian ada opsinya ini, kalau ini dicentang atau diaktifkan, berarti nama ini, isian nama ini harus diisi. Kalau tidak diisi, tidak bisa dikirimkan. Kemudian opsi lainnya bisa diberikan deskripsi. Misalnya ini deskripsinya supaya jelas ya. Misalnya tulisan menggunakan huruf kapital misalnya supaya seragam. Misalnya gitu deskripsinya. Sudah jadi, ini untuk pertanyaan pertama atau identitas ya. Nama lengkap. Kemudian buat lagi, cara membuat laginya ini tombol plus ini. Diklik tombol plus akan tambah di bawahnya. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah umur ya, usia misalnya gitu. Nah, usia itu bisa pakai source answer ini atau dibuat drop down. Nah, drop down itu nanti yang akan mengisi kuesioner ini tinggal diklik, nanti akan disediakan pilihan jawaban. Drop down misalnya usianya mulai dari 6 tahun, kemudian 8 tahun, 9 tahun, dan seterusnya. Ya, sampai usia berapa kita kehendaki drop down itu. Sama pengaturannya tadi, kalau pengen ini tidak dilewatkan, harus diisi, maka diklik require. Kemudian kalau misalnya mau diberi deskripsi, silahkan ini.
Kalau mau di shuffle ordernya ini silahkan, tapi nggak perlu ya, urutannya kan sudah jelas ya. Oke, seperti itu. Kemudian misalnya mau nambah lagi, diklik ini. Dan yang lainnya, ini multiple choice itu ya untuk abisian, tapi nggak ada ABC-nya. Checkbox ini nanti dicentang-centang gitu sama. Nah, biasanya yang saya pakai untuk upload file itu ini. Misalnya mau file kirimkan foto misalnya. Nah, ini diklik yang tadi. Terus kemudian di continue. Karena ada pengaturannya. Nah, pengaturannya, oh ya ini ditulis dulu ya, upload foto misalnya. Nah, ini bisa filenya JPEG saja atau PDF saja, itu bisa diatur di sini. Kalau diaktifkan nanti ada pilihannya. Nggak perlu, kalau foto ya foto kan pastinya. Nah, berapa file yang bisa diupload bisa diatur di sini. Kalau hanya satu ya satu, maksimal 5 ya silahkan. Maksimum yang bisa diupload ini, yang terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti penuh ke drive-nya. Sudah misalnya segini, ini juga dipilih ini ya, supaya nanti harus diupload. Kalau nggak diupload tidak bisa disubmit. Oke, itu kalau mau diberikan deskripsi silakan diberikan deskripsi. Kalau misalnya mau menambahkan tulisan lagi di bawahnya. Nah, ini title ya, seperti ini ya, tulisan. Nah, angket ke ini, di bawah ini misalnya mohon diisi secara jujur misalnya. Terus kita buat pertanyaan lagi ya, tentang apa gitu, misalnya untuk perkembangan siswa didik misalnya, untuk mengetahui sudah tercapaikah perkembangannya, ditulislah di sini menggunakan multiple choice atau short answer. Multiple choice, kalau multiple choice nanti option-optionnya ya ini, misalnya ini pertanyaan, ini jawaban satu. Oh, ini pertanyaan, dipilih yang multiple choice. Ini jawaban satu. Terus di enter bisa, atau di klik add ini. Jawaban dua apa? Jawaban tiga, dan seterusnya. Gitu. Seperti ini untuk multiple choice. Kalau angket kan berarti tidak ada jawaban yang benar ya. Kalau nanti ini perlu jawaban yang benar, itu nanti jadi tes. Nah, itu beda lagi. Nanti untuk membuat tesnya nanti saya jelaskan setelah ini. Oke, itu untuk menambahkan ini ya, pertanyaan-pertanyaan di sini ini. Kemudian ini untuk import pertanyaan yang sudah dibuat. Ini tadi membuat teksnya. Ini menambahkan gambar. Ini menambahkan video. Misalnya mau diambilkan video dari YouTube atau sebagainya. Nah, kalau ini menambahkan section. Section itu ini. Jadi ini yang kita buat tadi ini dari awal sampai bawah ini. Ini misalnya section pertama. Kemudian setelah mengisi section pertama, selesai semua, itu akan ada tombol untuk menuju ke section kedua. Nah, section kedua itu misalnya tentang perkembangan fisiknya saja misalnya, atau perkembangan sosialnya seperti itu. Itu bisa ditambahkan section ini, diklik section ini. Nah, ini section kedua. Ini misalnya perkembangan sosial. Ya. Nah, ini tidak akan muncul, section 2 ini tidak akan muncul di awal-awal. Jadi awal itu nanti section 1 saja. Nah, si section 2 nanti pertanyaannya apa? Misalnya ya, pertanyaan. Nah, ini jawabannya diberi multiple choice, jawaban 1, jawaban 2, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, ini untuk section 2. Terus ditambahkan lagi untuk section ketiga. Jadi setelah mengerjakan section 2,
lanjut ke section 3. Itu untuk section ya, add section. Itu pengaturannya seperti itu. Kemudian ini supaya tampilannya oke, ini ada. Jadi Google Form menyediakan tema ya, tapi ya standar ya, warna saja, warna ininya. Jadi ya ala kadarnya ya. Warna, kalau mau ditambahin gambar bisa di gambar ini misalnya. Diklik insert, nanti keluar gambar di headernya ini. Nah, kalau mau upload gambar apa gitu, download apa, kemudian diupload, silakan diupload ini ya, diklik drag di sini bisa. Kemudian backgroundnya ini bisa diganti putih ya, cuman disediakan 4 ini ya. Font juga gitu, nggak banyak font yang seperti ini misalnya, atau font yang seperti ini, atau yang formal seperti ini ya. Nah, itu ya yang keterbacaannya tinggi ya, ini ya basic ya, standar nggak apa-apa, tapi kan sudah oke. Ini untuk mengubah temanya. Kemudian kalau mau melihat atau di preview, ini di preview ini seperti apa jadinya nanti kalau dibuka. Nah, seperti ini nanti jadinya ketika orang lain membuka hasil Google Form-nya itu untuk mengisi seperti ini. Nah, drop down tadi itu seperti ini ya. Nah, jadi drop down itu tinggal diklik drop down-nya terus dipilih ini. Nah, tidak perlu ngetik. Upload foto tadi itu diklik add file ini. Nah, ini tadi tulisan yang kita tambahkan, ini pertanyaannya. Nah, section 2 itu ini ada tombol next ini. Tapi harus diselesaikan dulu section pertamanya. Misalnya ini, aduh, upload fotonya ini tadi saya ini ya. Harus upload ya. Jadi nggak bisa next kalau nggak bisa nggak upload. Ya sudah. Ini nanti diupload sendiri apa gitu ya. Oke. Ini previewnya. Kembali ke ini ya, ke editor Google Form-nya. Terus ini ada settingnya. Settingannya apa saja ini? Nah, ini setting yang general ini ada collect email address, ini untuk mendata alamat emailnya setiap responden. Itu kalau diaktifkan mereka akan ini dimintai alamat emailnya. Gitu. Kalau enggak ya silakan dihilangkan. Kalau ini misalnya karena saya memakai email institusi, jadi akan ada centangan ini, restrict to user in Universitas Negeri Malang. Ini kalau dicentang, maka Google Form ini hanya bisa dipakai oleh email institusi Universitas Negeri Malang saja. Orang lain tidak bisa mengisi. Jadi ini harus dihilangkan supaya orang lain bisa mengisi. Kalau menggunakan akun pribadi, ini tidak akan ada. Ya. Kemudian ada ini, centang limit to one response ini. Berarti kalau ini dicentang, maka nanti ketika seseorang akan mengisi Google Form itu, mereka harus login ke email Google dulu supaya bisa mengisi. Dan email itu akan terkunci sekali saja untuk mengisi respon ini, tidak bisa mengisi lagi. Jadi kalau email itu sudah dipakai untuk mengisi Google Form sekali, dia nggak akan bisa masuk lagi. Itu kalau di ini. Jadi ini bisa digunakan kalau misalnya satu orang hanya bisa untuk mengisi sekali, itu misalnya dicentang. Kalau ini edit after submit, mereka bisa mengedit setelah disubmit. Ya, tentu mereka harus login dulu menggunakan emailnya. Terus ini kalau dicentang, mereka bisa melihat hasil akhir ya yang mereka kerjakan, yang mereka isi tadi itu. Kemudian, karena tadi kan ada upload file, maka ada batasan maksimum file total yang akan ditampung. Kalau tadi misalnya satu file 100 MB,
maka cuman butuh 10 file untuk mencapai 10 giga, 1 giga ya. Nah, ini 1 giga saya rasa sudah cukup, atau kalau misalnya penyimpanannya besar 10 giga cukup, nggak apa-apa. 1 giga, kemudian di save. Ini untuk pengaturan generalnya. Tadi kan masih banyak ya, untuk persentase dan presentation dan quiz. Kalau misalnya tadi itu mau diacak atau ada progress barnya ya, yang sudah diisi mana, yang belum diisi mana, itu dicentang aja ini. Kalau question tadi itu pengen diacak, ini dicentang. Tapi kalau ini kan nggak perlu ya, nggak perlu dicentang karena urutannya ini kan tidak perlu diacak. Gitu. Kemudian kalau ini dicentang, ketika mereka selesai mengisi semuanya, ketika disubmit nanti akan keluar ini untuk submit respon yang lainnya gitu. Kalau ini centang. Tapi kalau tadi dibatasi sekali respon, ini berarti nggak bisa dipakai karena hanya bisa sekali untuk satu akun. Ini misalnya kalau misalnya sudah selesai mengisi, mereka sudah selesai mengisi, kita berikan terima kasih sudah memberikan respon gitu, misalnya. Kemudian ada menu lagi quizzes. Nah, quizzes ini nanti akan saya jelaskan ketika membuat soal menggunakan Google Form. Karena quizzes ini difungsikan untuk membuat soal opsi ABCD gitu, multiple choice ya. Ini yang dipakai quizzes ini. Kalau membuat Google Form ya, atau angket atau kuesioner, itu ini tidak perlu diaktifkan. Oke, kita save dulu. Kemudian ada tombol send. Nah, ini jelas ini untuk mengirimnya, mengirim formnya ini ke orang lain. Bisa langsung ke email, bisa ketik emailnya, atau kalau tidak diminta linknya ya, linknya ini. Nah, link ini yang di copy, terus kita berikan ke orang lain, bisa pakai WA ya, dikirimkan ke WA untuk ngeklik link ini nanti menuju ke Google Form ini. Karena ini terlalu panjang ya, dipendekkan aja, ini dicentang nanti dipendek ya. Ini yang di copy, klik kanan copy atau diklik ini copy. Nah, ini di copy. Sudah, kalau sudah tercopy bisa dikirimkan ke WhatsApp. Ini, kalau yang ini itu embed. Ini tidak bisa embed karena ada file uploadnya. Di embed itu misalnya Anda punya blog, nah di page-nya itu pengen ada Google Form-nya langsung, tidak perlu ngeklik link gitu ya, langsung di Google Form ya, langsung di page-nya itu ada Google Form-nya, itu di embed namanya, atau di share di Facebook atau Twitter bisa. Seperti itu untuk send-nya. Kemudian ini ada pilihannya. Nah, ini misalnya kuesioner ini di copy untuk membuat kuesioner yang lain. Jadi saya mau membuat kuesioner lagi yang mirip dengan itu. Tidak perlu membuat dari awal ya. Kuesioner ini di make a copy, nanti terduplikat. Nanti filenya ada coba copy. Kalau mau di delete ini ya, yang lainnya bisa dipelajari sendiri. Kalau misalnya pengen tambahin add-on itu bisa diberikan waktu dan sebagainya, itu ada di sini. Kalau pengen yang agak ribet lagi pakai script editor ya, itu nanti lebih lanjut ya. Nah, itu tadi untuk membuat ininya Google Form-nya. Sekarang kita mau mengecek responnya. Kan nanti Google Form itu diisi oleh orang. Nah, hasilnya di mana letaknya? Itu ada di response ini. Diklik di respon ini. Nah, kalau sudah ada yang mengisi, maka ini bukan 0 tapi berapa orang yang sudah mengisi. Nah, di sini nanti akan ada tampilannya berupa chart seperti itu. Saya coba tampilkan contohnya misalnya.
Nah, ini contoh hasil respon yang sudah dikirimkan ya. Nama, kemudian NIM. Nah, ini offeringnya. Nah, kalau misalnya drop down tadi itu bentuknya seperti ini nanti hasilnya. Ini upload filenya ada di sini. Ini hasilnya. Jadi ada 80 respon kelihatan. Kalau misalnya pengen, ini kan summary ya, pengen melihat questionnya satu persatu ya, satu persatu bisa dilihat di sini. Nah, ini. Kemudian, nah ini ada 3 respon dan sebagainya kan, ada setiap orangnya individual satu persatu. Dia Heliana Asri misalnya, di misi ini. Oke. Terus kedua ini Slajatul, tiga ini satu orang bisa dilihat. Nah, ini kalau mau dicetak, ini responnya, respon individunya ini dicetak, tinggal dicetak ini diklik screen ini kalau mau dihapus. Kalau ingin detail summary-nya ini, maksudnya dalam bentuk Excel, itu bisa, tidak perlu kita mengcopy ini untuk dijadikan Excel, tapi langsung aja diklik ini, spreadsheet-nya akan jadi. Klik new spreadsheet ya. Klik. Nanti akan dibuatkan langsung Excel-nya. Ya, ini adalah Google Sheet ya, langsung masuk ke sini. Jadi pendataannya sangat mudah. Bahkan waktu mengirimkannya akan kelihatan ini. Jam berapa ya, tanggal berapa, jam berapa akan kelihatan. Ini nama, name, offering ya, file uploadnya bisa dibuka di sini. Untuk membukanya diklik ini tuh, diklik di sini nanti bisa dibuka. Nah, seperti ini. Mau di sort ya, yang offering A to Z ya, berarti C15 dulu, kemudian ini D10. Oke. Mau di sort yang paling cepat ini, yang paling cepat ngirim ya, atau berdasarkan nama, tinggal di sort di situ. Ini hasil rekapannya, jadi sangat mudah. Hasil rekapan ini juga bisa di print atau dijadikan, karena ini Google Sheet ya, Google Sheet. Ini bisa di download jadi Excel. Nih, tinggal diklik di sini terdownload bentuk Excelnya. Sudah. Ini untuk hasilnya ya. Jadi sama kalau kuesioner juga sama nanti. Pertanyaan-pertanyaannya nanti akan ada di sini. Ya, sudah terekap dengan otomatis itu menggunakan Google Form. Oke, ya demikian cara menggunakan Google Form ya untuk membuat kuesioner atau angket. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan untuk membuat quiz atau soal-soal ya menggunakan Google Form ini. Oke, saya kira cukup. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.